ketika yang kita tunjukkan, yang kita tonjolkan itu hanya Ar-Rahman, yang kita tonjolkan adalah belas kasih, ya, maka orang yang kita hadapi akan bisa menerima kita dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Yang biasa diterjemahkan yaitu Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Meskipun ada terjemahan yang lebih teliti, yang lebih detail, yaitu yang menerjemahkan yang mengasihi di dunia dan akhirat, Ar-Rahim, yang mengasihi di akhirat saja. Ada juga yang menerjemahkan atau yang menafsiri yaitu Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih terhadap seluruh umat manusia, Ar-Rahim yang Maha Pengasih terhadap orang-orang mukmin saja. Ini berangkat dari semacam kaidah di dalam ilmu linguistik atau ilmu kebahasaan, bahwa suatu lafaz semakin ditambahi huruf atau hurufnya itu semakin banyak, maka dia mempunyai tambahan arti dibandingkan dengan sinonimnya. Ar-Rahman itu ra, ha, mim, alif dan nun. Rahim, ra, ha, ya dan mim, ada 4. Sementara Rahman ada 5. Oleh karena itu ada tambahan makna. Kalau Ar-Rahim diartikan sebagai orang zat yang mengasihi kepada orang-orang mukmin, maka Rahman itu adalah zat yang mengasihi orang-orang mukmin dan orang-orang non-mukmin. Begitu seterusnya. Dan itu menjadi suatu kaidah. Demikian juga misalnya kata saum dan kata siam. Kata saum terdiri dari 3 huruf, sod, wawu, dan mim. Siam terdiri dari 4 huruf, sod, ya, alif, dan mim. Kemudian para ulama ada yang mengartikan kalau saum itu adalah puasa secara lahiriah, puasa secara fisik. Sementara siam itu adalah puasa lahiriah dan batiniah. Kalau saum itu adalah puasa individual. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan, inni nazartu lirrahmani sauma, yaitu perkataan dari Siti Maryam, aku bernazar kepada Allah, kepada Zat yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Puasanya di sini itu adalah puasa yaitu tidak berbicara. Sementara siam itu adalah puasa yang sifatnya adalah kolektif, puasa yang sifatnya adalah sosial. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ menggunakan kata siam karena apa? Karena puasa di dalam bulan suci Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa secara individu, tapi puasa yang melibatkan banyak orang, puasa yang melibatkan pemerintah, puasa yang melibatkan tokoh masyarakat, puasa yang melibatkan anggota keluarga, puasa yang melibatkan individu masing-masing dari kita dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kembali kepada penafsiran dengan ittijah tarbawi. Kenapa Rabbil Alamin atau pendidikan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian ada munasabahnya, ada kaitannya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu karena apa? Karena prinsip pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pendidikan berbasis kasih sayang. Pendidikan berbasis kasih sayang. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan itu selaras dengan sebuah hadis qudsi yang mengatakan
Inna rahmati sabaqat ghadabi. Yang kelengkapan hadisnya itu adalah bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta, Allah sudah membuat sebuah aturan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu lebih aku dahulukan daripada ghadabi, yaitu kemurkaanku. Dan ini mestinya adalah menjadi semacam acuan bagi semua pendidik, atau bisa disebutkan sebagai pendidikan profetik, di mana setiap pendidik itu harus harus berlandaskan kepada kasih sayang sebelum ilmu-ilmu yang lain. Nah, dalam video-video sebelumnya juga sudah saya sampaikan, kenapa Ar-Rahmanir Rahim? Alhamdulillah Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bukan misalnya Al-Malikul Quddus, bukan misalnya Al-Jabbarul Qahhar, bukan misalnya Al-Alimul Hakim. Karena Ar-Rahman, sifat kasih, itu bisa mengalahkan segalanya. Dengan kasih, orang yang tadinya buruk, dia bisa menjadi baik. Dengan kasih, orang yang tadinya itu adalah adikang, adikung, adikuno, itu bisa menjadi luluh. Dengan kasih, orang yang tadinya baik, maka dia bisa menjadi semakin baik. Nah, selanjutnya, yang menarik dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa ada Ar-Rahman dan kenapa ada Ar-Rahim? Kenapa tidak hanya Ar-Rahman saja atau Ar-Rahim saja? Ini untuk menunjukkan bahwa objek yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebagai manusia, kita sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan kita, itu faminhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka atau di antara kita itu ada yang sangat maju di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Faminhum muqtasid, di antara kita ada yang sedang-sedang saja di dalam melaksanakan kebaikan. Tapi di antara kita ada yang zalimun li nafsih, ada yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menunjukkan yaitu sisi keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, meskipun di situ hanya disebutkan sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi di dalamnya itu mencakup bahwa kenapa Allah mengasihi orang-orang yang mukmin secara lebih daripada orang-orang yang non-mukmin. Karena Allah adalah alim. Karena Allah adalah maha kuasa. Karena Allah maha ini, maha itu, dan seterusnya. Jadi meskipun hanya disebutkan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi di dalamnya itu bisa mencakup semua al-asma al-husna. Di dalamnya itu mencakup semua nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sifat kasih, sifat belas kasih itu harus lebih ditonjolkan daripada sifat-sifat yang lain. Boleh kita itu alim, boleh kita itu mempunyai jabatan yang tinggi, boleh kita mempunyai kesaktian yang tiada banding, yang tiada tanding. Tapi ketika yang kita tunjukkan, yang kita tonjolkan itu hanya Ar-Rahman, yang kita tonjolkan adalah belas kasih, ya, maka orang yang kita hadapi akan bisa menerima kita dengan sebaik-baiknya. Berbeda kalau yang kita tunjukkan terlebih dahulu adalah sifat bahwa kita tuh menunjukkan diri kita itu sebagai diri kita itu sebagai orang yang alim, yang pintar segalanya. Maka orang akan melihat kita itu sebagai orang yang arogan. Kalau yang kita tunjukkan adalah kita mempunyai power, kita mempunyai kuasa dan sebagainya. Sementara sifat kasih kita letakkan di belakang, maka
orang tidak akan simpati kepada kita. Dengan kata lain, sealim apapun kita, sehebat apapun kita, maka sifat Ar-Rahman, sifat belas kasih itu harus lebih kita tonjolkan, harus lebih kita tunjukkan kepada sesama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.